Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Semua baik? Semuanya semangat? Semuanya sehat? Semuanya gembira? Sudah siap untuk ikut kelas sekolah minggu? Walaupun sekolah minggunya masih melalui online, tapi semua semangat ya untuk mengikutinya. Karena di kelas sekolah minggu ini kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan terlebih lagi kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang membuat kita semakin mengenal siapa sih Tuhan yang mengasihi kita itu, dan kita juga semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tetap semangat ya. Selamat mengikuti kelas sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Clara di ibadah online Sekolah Minggu GKI Agus Salim. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kalau ada adik-adik yang sakit, kakak doakan agar cepat sembuh. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik banget loh. Karena Tuhan Yesus, adik-adik dan Kak Clara bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, sekarang Kak Clara mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus
adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, akan ada teman adik-adik dari kelas 3 akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau ibadah sekolah minggu. Pimpinlah kebaktian ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, Tuhan Yesus selalu melihat loh apapun yang kita perbuat, ketika kita berbuat baik ataupun ketika kita sedang berbuat jahat. Nah, sekarang Kak Clara mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lani, Kak Clara mau mengajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitab. Dan sekarang Kak Clara mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Adik-adik, akan ada teman adik-adik dari kelas 3 yang memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa beribadah online dalam keadaan sehat. Sekarang kami ingin mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Ajarilah kami agar dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya?
Kalamin berharap adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Alkitabnya disiapkan terlebih dahulu ya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kitab Bilangan pasal 12 ayat pertama sampai ke-16. Kakak ulangi ya. Kitab Bilangan pasal 12 ayat pertama sampai ke-16. Nah, adik-adik, pada cerita Alkitab beberapa minggu yang lalu diceritakan bahwa bangsa Israel mendapat 10 perintah Tuhan. Pada perintah yang ke-10 dikatakan bahwa kita tidak boleh mengingini milik orang lain. Mengingini milik orang lain itu sama seperti sikap iri hati ya adik-adik. Nah, Tuhan sangat tidak suka kepada anak-anak atau orang yang suka iri hati kepada sesamanya. Dalam Alkitab juga ada loh seorang kakak yang iri hati kepada adiknya. Lalu Tuhan menghukum kakak tersebut. Kira-kira siapa ya kakak dan adik tersebut dan apa ya hukuman yang diberikan Tuhan? Nah, untuk mengetahui kisah selanjutnya, mari kita melihat tayangan video berikut ini. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia."
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Nah adik-adik, dari tayangan video tadi kita bisa melihat ya bahwa Tuhan menghukum ibu Miriam karena ibu Miriam telah iri kepada adiknya, yaitu Bapak Musa. Karena Bapak Musa lah yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ibu Miriam berpikir, kenapa Tuhan memilih Bapak Musa ya? Kenapa bukan dia ya sebagai kakak yang memimpin bangsa Israel? Nah, karena iri itu maka Tuhan menghukum ibu Miriam. Ibu Miriam terkena penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang pada waktu itu belum ada obatnya adik-adik. Jadi ibu Miriam harus dijauhkan dari orang-orang sekitarnya agar tidak menularkan penyakit tersebut. Nah, sebagai kakak tertua mereka yaitu Bapak Harun kasihan kepada ibu Miriam, lalu dia memohon kepada Bapak Musa agar memaafkan kesalahan ibu Miriam. Dan karena Bapak Musa adalah seorang yang tulus hatinya, seorang yang lembut hatinya, maka ia mau memaafkan kesalahan ibu Miriam. Ia berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memaafkan kesalahan ibu Miriam. Dan karena cinta kasih Tuhan, maka Tuhan mengampuni kesalahan ibu Miriam. Dan pada hari yang ke-7 ibu Miriam sembuh dari penyakit kustanya, sehingga ia dapat berkumpul kembali dengan bangsa Israel lainnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat juga loh berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan memberikan kita hati yang tulus, yang lembut seperti Bapak Musa, yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan juga kita tidak mempunyai sikap seperti ibu Miriam yang iri hati kepada sesamanya. Jadi misalnya jika pada suatu hari kakak atau adik atau teman atau siapapun juga yang sedang berulang tahun, lalu mama atau papa membelikan mereka hadiah, maka adik-adik tidak boleh ya marah atau ngambek atau nangis atau juga memaksa mama atau papa untuk membelikan barang tersebut juga untuk adik-adik. Adik-adik harus yakin jika pada suatu saat adik-adik ulang tahun, maka mama atau papa pasti membelikan hadiah juga buat adik-adik. Jadi adik-adik harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Oke adik-adik, sebagai ayat hafalan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kakak ulangi ya. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Oke adik-adik,
Sekarang kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk seperti Bapak Musa yang mempunyai hati yang tulus dan lembut, serta mau mengampuni kesalahan sesama kami, dan juga tidak bersikap seperti Ibu Miriam yang iri hati kepada sesamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, aktivitasnya dapat adik-adik kirimkan melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang terdapat di grup kelas masing-masing. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, adik-adik dan Kak Clara harus selalu ingat loh kalau kita harus saling mengasihi dan juga tidak boleh iri hati. Sekarang Kak Clara mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Kasih. Kasih, kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami mau belajar untuk saling mengasihi, menjadi anak-anak Tuhan yang lembut hati dan tidak bersifat iri hati. Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan untuk opa oma, papa mama, adik dan kakak kami. Berkati juga teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini.
agar minggu depan mereka dapat kembali mengikuti sekolah minggu. Tuhan, Engkau yang tahu bagaimana keadaan dunia pada saat ini. Engkau yang mau menyertai para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Kiranya semua ada dalam lindungan Tuhan dan kami semua diberikan kesehatan yang terbaik oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah adik-adik ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Kita nyanyikan satu kali lagi adik-adik dan lebih semangat. Aku gereja, kau pun gereja, bersama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Kita nyanyikan satu kali lagi adik-adik dan lebih semangat. Aku gereja, kau pun gereja, bersama-sama